head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck. Definisi dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah bidang ilmu yang mempelajari dan mengembangkan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti penalaran, pembelajaran, dan pemecahan masalah. Dalam konteks keperawatan, AI dapat dimanfaatkan untuk membantu perawat dalam proses pengambilan keputusan, diagnosis, dan perencanaan asuhan keperawatan yang lebih akurat dan efisien. Peran perawat profesional. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar, dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Yang pertama, pemberi asuhan keperawatan. Sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat membantu klien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Perawat memfokuskan asuhan pada kebutuhan kesehatan klien secara holistik, meliputi upaya untuk mengendalikan kesehatan, emosi, spiritual, dan sosial, memberi asuhan keperawatan. Yang kedua, membuat keputusan klinis. Membuat keputusan klinis adalah inti pada praktik keperawatan. Untuk memberikan perawat yang efektif, perawat menggunakan keahliannya berpikir kritis melalui proses keperawatan. Dalam setiap situasi ini, perawat bekerja sama dan berkonsultasi dengan pemberi perawatan kesehatan profesional lainnya. Yang ketiga, pelindung dan advokat klien. Sebagai pelindung, perawat membantu mempertahankan lingkungan yang aman bagi klien dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serta melindungi klien dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari suatu tindakan diagnostik atau pengobatan. Yang keempat, manajer kasus. Dalam perannya sebagai manajer kasus, perawat mengkoordinasikan aktivitas anggota tim kesehatan lainnya, misalnya ahli gizi dan ahli terapi fisik, ketika mengatur kelompok yang memberikan perawatan pada klien. Yang kelima, rehabilitasi adalah proses di mana individu kembali ke tingkat fungsi maksimal setelah sakit, kecelakaan, atau kejadian yang menimbulkan ketidakberdayaan lainnya. Di sini, perawat berperan sebagai rehabilitator dengan membantu klien beradaptasi semaksimal mungkin dengan keadaan tersebut. 7. Komunikator. Perawat mencakup komunikasi dengan klien dan keluarga, antar sesama perawat dan profesi kesehatan lainnya, sumber informasi dan komunikasi dalam memberikan perawatan yang efektif, membuat keputusan dengan klien dan keluarga tidak mungkin dilakukan tanpa komunikasi yang jelas. Kualitas komunikasi merupakan faktor yang menentukan dalam memenuhi kebutuhan individu, keluarga, dan komunitas. Ke-8, ada penyuluhan. Sebagai penyuluh, perawat menjelaskan kepada klien mengenai konsep dan data-data tentang kesehatan, mendemonstrasikan prosedur seperti aktivitas perawatan diri, menilai apakah klien memahami hal-hal yang dijelaskan, dan mengevaluasi kemajuan dalam pembelajaran perawat menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan klien, serta melibatkan sumber-sumber lain, misalnya keluarga dan pengajar yang direncanakannya. 9. Ada kolaborator. Peran perawat di sini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapi, ahli gizi, dan lain-lainnya dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan perawatan yang diperlukan, termasuk diskusi,
atau tukar pendapat dalam penentuan untuk pelayanan selanjutnya. 10. Ada edukator. Peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan pasien, kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan. 11. Ada konsultan. Peran di sini adalah sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tujuan pelayanan keperawatan yang telah diberikan. 12. Atau yang terakhir, pembaharuan. Perawat sebagai pembaharuan dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan tersebut berjalan dengan benar dan memberikan hasil pelayanan keperawatan yang tepat kepada klien. C. Peran perawat dalam penggunaan kecerdasan buatan. Yang pertama, pengawasan dan monitor. Perawat berperan dalam memantau dan mengawasi penggunaan sistem AI, memastikan bahwa teknologi tersebut berjalan dengan benar dan memberikan hasil yang akurat serta aman bagi pasien. Yang kedua, analisis dan interpretasi. Perawat menganalisis dan menginterpretasikan data yang dihasilkan oleh sistem AI untuk membuat keputusan terkait asuhan keperawatan yang tepat bagi pasien. Yang ketiga, kolaborasi dengan tim. Perawat berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya seperti dokter dan ahli informatika untuk mengintegrasikan penggunaan AI dalam proses asuhan keperawatan secara efektif. Yang keempat, edukasi dan pelatihan. Perawat juga bertanggung jawab untuk melakukan edukasi dan pelatihan bagi rekan sejawat dan pasien tersebut penggunaan AI dalam keperawatan. Penerapan kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama itu ada operasi robotika berbantuan AI. Nah, dengan perkiraan potensi pasar $40 miliar dalam perawatan kesehatan, robot dapat menganalisis data dari catatan medis pra-operasi. Ini untuk memandu dan mengarahkan ahli bedah selama proses operasi. Kemudian menghasilkan pengurangan 21% dalam jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, operasi dengan bantuan robot dianggap minimal invasif, sehingga pasien tidak perlu menunggu lama untuk sembuh dari sayatan. Lalu kemudian asisten perawat virtual. Nah, asisten perawat virtual ini dapat menghemat hingga $20 miliar dalam pengeluaran di industri perawatan kesehatan setiap tahun, mulai dari berinteraksi dengan pasien hingga mengarahkan pasien ke pengaturan perawatan yang paling efektif. Kemudian bantuan dalam penilaian atau diagnosis klinis. Nah, penggunaan AI ini untuk mendiagnosis pasien masih dalam tahap awal untuk saat ini. Nah, tetapi ada beberapa kasus penggunaan yang menarik. Nah, sebuah studi di Universitas Stanford menguji algoritma AI untuk mendeteksi kanker kulit terhadap dokter kulit. Nah, ini dapat mendeteksinya pada tingkat manusia. Nah, perusahaan perangkat lunak AI Denmark menguji program pembelajaran mendalamnya dengan melakukan deteksi digital sementara operator manusia untuk menerima panggilan darurat. Lalu alur kerja dan tugas administratif. Nah, dampak lain yang bisa dirasakan oleh teknologi AI di bidang kesehatan ini adalah kemampuannya untuk mengotomatiskan tugas-tugas administrasi. Ini juga diharapkan akan menghemat $18 miliar dalam pendanaan untuk industri perawatan kesehatan, karena mesin ini dapat membantu dokter, perawat, dan layanan lainnya menghemat waktu dalam pekerjaan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu analisis gambar. Nah, pada saat ini analisis gambar sangat memakan waktu jika dilakukan oleh sumber daya manusia. Tapi
tim peneliti yang dipimpin oleh MIT mengembangkan algoritma pembelajaran mesin yang dapat menganalisis pemindaian 3D hingga 1000 kali lebih cepat dari biasanya. Tantangan dan hambatan dalam penerapan kecerdasan buatan. Yang pertama, kompetensi dan pelatihan perawat. Perawat perlu memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami dan menggunakan teknologi AI. Ini membutuhkan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan. Yang kedua, ketersediaan data dan keamanan informasi. Keberhasilan penerapan AI bergantung pada ketersediaan data pasien yang akurat dan aman. Tantangan dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan dapat menjadi isu penting yang harus diatasi. Yang ketiga, integrasi dengan sistem yang ada. Pengintegrasian sistem AI dengan infrastruktur teknologi informasi yang sudah ada di fasilitas kesehatan dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal kompatibilitas dan interoperabilitas. Yang keempat ada penerimaan dan kepercayaan pasien. Pasien mungkin memiliki kekhawatiran tentang penggunaan AI dalam asuhan keperawatan, sehingga dibutuhkan upaya untuk membangun kepercayaan dan menerima teknologi ini. Kesimpulan, penggunaan kecerdasan buatan dalam asuhan keperawatan memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi perawatan yang diberikan kepada pasien. Namun, penerapan juga perlu mempertimbangkan berbagai tantangan dan isu-isu etika yang harus ditangani dengan hati-hati. Peran perawat menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa teknologi AI dimanfaatkan dengan tepat dan memberikan manfaat yang optimal bagi pasien. Dibutuhkan kolaborasi yang erat antara perawat, tim kesehatan, dan ahli informatika untuk mengintegrasikan AI secara efektif dalam praktik keperawatan sehari-hari. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan merupakan simulasi kecerdasan manusia dalam mesin seperti komputer atau robot yang diprogram untuk meniru fungsi kognitif manusia dengan pikiran manusia lainnya, seperti pembelajaran dan pemecahan masalah. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di UNPI aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus UNPI didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus UNPI mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial UNPI.